Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita general reading untuk semua zodiak ya, all zodiak, tentang pesan semesta di akhir Februari ini ya, di sisa Februari ini. Kira-kira pesan semestanya seperti apa? Mari kita ambil dulu kartu mungil ini dari toples ajaib saya ya. Biasanya menambah keakuratan pembacaan saya ya. Kita pilih satu-satu dulu. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa aja nggak sama sekali. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian ya. Kalau cocok ya bagus, kalau nggak cocok ya sudah, berarti ini bukan energi dirimu ya. Oke, kalau ingin personal reading atau dibacakan secara pribadi mengenai cinta, karir, atau keuangan, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas layar video ini ya, atau di bagian bawah layar video ini. Oke, tanya-tanya dulu harganya karena konsultasi pribadi itu berbiaya ya. Oke, mau buka aura, pembersihan energi negatif, buka aura rezeki, aura jodoh, silakan tanya-tanya dulu. Oke. Sudah siap baru kita mulai pembacaan pembacaan energi dan pembersihan energi negatif, juga buka aura rezeki, aura jodoh, aura cinta ya, atau kasih sayang. Oke. Konsultasikan apa yang menjadi beban pikiranmu, masalahmu, silakan dikonsultasikan ya. Pesan semesta kepadamu di sisa Februari ini. Oke. Theme of the deck ada Temperance ya. Kita buka dulu dari sini. Orang yang digantung ya. Mungkin beberapa dari kalian akan merasakan cintanya digantung, atau pekerjaannya atau gajinya tertunda, atau ya ada sesuatu yang kamu ngerasa tergantung gitu ya, menggantung gitu. Entah ini apa, nanti kita cari tahu ya. Terus di sini ada pesimis. Wow, ada beberapa dari kalian jangan pesimis ya. Ini dikontrol, disuruh untuk kontrol ya. Atau ini jangan merasa tergantung atau jangan menggantungkan diri atau nasib kepada orang lain ya. Gantungkan nasibmu pada dirimu sendiri ya. Jangan terlalu bergantung kepada orang lain gitu. Dan jangan bergantung ya kepada pasangan, jangan bergantung kepada saudara, orang tua. Intinya kita harus mandiri lah ya. Karena kalau beberapa dari kalian ini akan merasa cintanya menggantung, hidupnya masih tergantung sama orang tua atau gimana ya, saudara gitu, atau ya tergantung bos lah, tergantung inilah itulah. Cobalah cari solusi gitu ya, supaya kamu nggak harus tergantung sama hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan, kamu kontrol gitu ya. Gitu. Jangan pesimis ya, nggak boleh pesimis. Ini ide gelamu bakal berhasil ya. Ada sebuah ide yang bakal masuk di intuisi kamu, yang jika kau lakukan itu bakal membawa hasil gitu ya. Kalau sudah ada inspirasi ya, coba dilakukan ya. Oke, ini di Black Card mengatakan dijauhkan dan dilepaskan dari sesuatu yang melelahkan ya, hal-hal yang melelahkan. Terus di sini dilindungi oleh leluhur ya, kamu akan dilindungi oleh leluhur ya, dan kamu akan dijauhkan dari sesuatu yang melelahkan ya. Dijauhkan dari orang-orang yang melelahkan, kamu dilepaskan dari hal-hal yang melelahkan. Jadi hidup kamu bakal lebih ringan ke depan. Sini ada angka
15-15 ya. Kalau kamu sering ngelihat angka 15-15 atau pernah ngelihat atau akan melihat nanti, ini berarti hal ini akan terjadi padamu. Ini alam ya, perlindungan alam ya. Kamu bakal mendapatkan perlindungan dari alam semesta ya, dari berbagai masalah gitu ya. Malaikat pelindung mendampingi ya, cocok sama ini ya, tadi dilindungi oleh leluhur. Terus ada campur tangan ilahi ya, selalu ada bantuan dalam kesulitan, pembaruan hubungan, gairah, mesra. Wah, ini berarti ntar lagi ya kamu akan mendapatkan bantuan dalam, selalu ada bantuan dalam kesulitan kamu. Jadi jangan pesimis ya, ini nyambung sama ini ya. Terus jangan terlalu merasa tergantung sama orang lain, karena kalau kamu bergerak dengan mandiri pasti ada bantuan semesta untuk mengiringi langkah kamu agar lebih dipermudah gitu mencapai apa yang menjadi tujuan kamu gitu ya. Terus pokoknya setiap kesulitan kamu tuh akan selalu dibantu oleh semesta alam ya, gitu, oleh ilahi Rabbi ya. Ini ada pembaruan dalam hubungan kalian akan terperbaharui lagi ya, dan ini akan makin meningkat gairah kalian, makin bergairah lah hidup kalian, gairah hidup kalian bangkit kembali, gairah dalam hubungan makin meningkat ya, dan ada kemesraan, makin mesra nih di sisa akhir Februari ini ya, di sisa Februari ini gitu. Wow, asik ya. Terus ini ada pesan semesta juga, santai bukan berarti tak serius ya. Jadi kamu boleh santai-santai gitu ya, relax-relax saja. Tapi bukan berarti kamu nggak serius gitu. Harus tetap serius, di balik santaimu ada keseriusan. Harus tetap serius dalam bekerja gitu ya. Santuy aja tapi tetap harus serius gitu. Terus di sini beberapa dari kalian saya lihat di sini pesan semesta kepadamu di sisa Februari ini ada temperance ya. Jadi justice, ada the sun, ada Queen of Cups. Saya lihat di sini beberapa dari kalian akan merasa stabil ya, lebih logis ya, lebih berpikir yang masuk akal, lebih menggunakan logika ya. Kamu lebih fleksibel, lebih seimbang ya. Kamu energinya tuh lebih seimbang lah ya, dan lebih bijaksana gitu dalam berpikir, dalam bertindak ya. Ya, energi kamu tuh seimbang, balance gitu ya. Dan kamu lebih berpikir logis ya, lebih menggunakan logika. Jadi nggak baperan, nggak pesimis ya. Saya lihat semesta akan membantu kamu untuk melogiskan dirimu gitu ya, pikiranmu. Jadi ketika kamu sudah gunakan logika, maka energimu makin rileks, seimbang ya. Gitu. Terus di sini ada keadilan yang berpihak padamu, sehingga apabila ada masalah-masalah terkait hukum akan selesai ya, atau rencana-rencana yang melalui proses hukum itu bakal tuntas ya di sisa Februari ini. Ya, ada keadilan yang berpihak kepada kamu gitu. Jadi kamu akan memenangkan keadilan tersebut ya, peradilan tersebut gitu ya. Apabila ada masalah ya terkait dengan hukum, kamu akan memenangkan perkara itu ya, perkara tersebut gitu. Terus di sini ada desan ya, beberapa dari kalian akan mendapatkan sebuah hadiah ya, ada kehangatan, ada kesejahteraan ya, ada hadiah yang kau dapatin yang membuat kamu happy nantinya gitu ya. Terus di sini ada beberapa dari kalian akan mendapatkan pesan-pesan, bakal sibuk membalas pesan. Jadi batasi pesan-pesan yang nggak penting ya. Jangan terlalu mengubris, membuang waktu untuk mengubris pesan-pesan yang tidak terlalu penting ya. Batasilah komunikasi yang membuang-buang waktu ya, komunikasi yang tidak terlalu bermanfaat gitu ya, karena nantinya ada pesan-pesan masuk yang bakal bermanfaat banget. Ada pesan yang membuat kamu happy nanti ya gitu. Beberapa dari kalian akan semakin fokus, semakin produktif gitu ya gitu. Oke, kita cek dari kartu Oracle of the Fires ya. Nah, new beginning ya. Ada beberapa dari kalian masuk ke seperti terlahir kembali ya, sudah terbersihkan
beberapa dari kalian dibersihkan dari energi masa lalu ya. Kamu akan masuk ke fase baru, seperti terlahir kembali ya. Beberapa dari kalian mungkin sudah mensucikan diri, membersihkan energi, sehingga kamu akan masuk ke seperti terlahir kembali ya. Mungkin kamu sudah bertaubat, meminta ampun ya, sehingga dari sini kamu akan terlahir seperti dosa-dosa kamu mungkin ada yang terhapus ya. Karena kita bertaubat. Kalau kita nggak bertaubat, kita nggak meminta ampun, kan nggak mungkin gitu ya. Berapa dari kalian dosa-dosa kalian ya, mungkin kalian merasa berdosa, kalian bertaubat, dan ini ada pengampunan untukmu dan ada kelahiran kembali dalam kehidupan kamu ya. Hidup kamu seperti terlahir kembali gitu. Ada fase baru ya, ada kehidupan baru yang lebih bersih lah daripada kemarin ya, lebih baik gitu ya, lebih bersih daripada kemarin yang toksik itu gitu ya. Oke, di sini believe in magic ya. Saya lihat di sini memang ada keajaiban yang akan terjadi padamu ya, dan nanti kamu akan menyadari bahwa di dalam dirimu tuh ada keajaiban. Dan jangan memungkiri apabila ada energi-energi yang nggak baik yang menyerang kamu. Percayalah itu, dengarkan itu, dan bersihkan itu ya. Karena ya namanya hal-hal gaib itu memang ada ya, jadi kita nggak boleh memungkiri itu ya. Intinya kita harus membersihkan diri aja gitu ya. Namun ketika kamu sudah membersihkan energi, membersihkan diri, dan bertaubat, lebih spiritual, lebih menyerahkan diri kepada ilahi, di sini ada keajaiban yang terjadi padamu. Ada hal-hal yang di luar daripada dugaan kamu tuh yang terjadi. Misal kamu meminta, kamu berharap ya, kamu berdoa tentang sesuatu, tentang harapan kamu nantinya terjadi seperti keajaiban gitu. Insya Allah, amin ya. Dan emang ada yang kamu tidak percaya, ternyata itu sudah terjadi gitu. Emang itu ada gitu, dan akan ada gitu, tentang keajaiban, tentang hal-hal gaib gitu, hal-hal yang di luar nalar ya akan terjadi padamu. Ada hal-hal yang ajaib, dan di dirimu tuh ada keajaiban ya. Jadi kamu bisa mengontrol itu ya, kamu bisa mengendalikan itu gitu, dan kamu pantas menerima keajaiban ilahi gitu ya. Karena beberapa dari kalian ini memang sangat spiritual lah ya. Beberapa dari kalian ini energi kalian akan tercharger ya. Kalian akan mendapatkan energi seperti ya, mendapatkan kekuatan, karena ini berhubungan dengan leluhur, karena berhubungan dengan keajaiban, berhubungan dengan kelahiran kembali. Jadi energi kalian tuh baru gitu, lebih fresh, lebih bersih, bergairah ya, gairah hidup atau berenergi gitu ya, memiliki power yang sangat kuat untuk beraktivitas setiap hari. Nah, sepertinya kalian tuh diberikan keajaiban untuk memiliki satu kekuatan dalam diri. Jadi ada aja yang yang bisa kamu, yang kemarin mungkin nggak bisa, akhirnya di sekarang bisa ya. Kemarin kamu berat melakukan sesuatu, di sini kamu merasa lebih mudah, lebih gampang, karena energi kamu lebih tinggi di sini gitu ya. Energi kamu lagi tinggi gitu, jadi gairah kamu juga memuncak ya. Jadi dalam aktivitas itu yang kemarin kamu sulit melakukan pekerjaan tersebut, ini tuh kayak enteng aja kamu lakukan gitu, karena energi kamu lagi benar-benar berpower gitu ya, kuat di sini gitu, sudah tercharger dengan energi baru yang lebih kuat gitu. Jadi kamu bekerja tidak lagi merasa capek, kurang capek gitu ya. Kemarin kamu gampang capek, sekarang kurang capek gitu. Bahkan kamu selalu bersemangat gitu ya dalam bekerja, dalam menuntaskan sesuatu. Jadi apapun masalah yang kau hadapi itu kamu kuat, kamu nggak mudah down ya, kamu nggak mudah drop, kamu nggak mudah bad mood, kamu nggak bisa terprovokasi ya. Energi-energi negatif itu nggak bisa menguasai kamu, karena energi kamu lagi tinggi gitu ya. Terus di sini ini intuisi kamu makin tajam ya, kamu lebih saya lihat di sini
kamu bakal lebih suka menyendiri, lebih suka perenungan, evaluasi diri, ya, introspeksi. Kamu lebih mendekatkan diri, ya, meningkatkan, mempertajam intuisi gitu ya. Beberapa dari kalian saya lihat emang kalian sudah dituntun untuk lebih mengenal diri sendiri, ya, mendengarkan ya, firasat-firasat atau intuisi kamu gitu. Jadi kamu tuh lebih menarik diri dari keramaian, kamu lebih suka melakukan pembaruan-pembaruan, ya, evaluasi dan ya, kamu lebih berevolusi gitu ya, melakukan pembaruan, pembenahan gitu. Kamu lebih banyak introspeksi, kamu lebih banyak berdoa, ya, ibadah, mendekatkan diri kepada ilahi. Karena intuisi kamu makin tajam, kamu makin peka terhadap tanda-tanda alam, pesan-pesan semesta, terhadap intuisi kamu. Jadi kamu lebih bisa merasakan bahwa ada hal-hal yang harus kamu lakukan yang disampaikan oleh semesta, dan kamu lebih menuruti itu gitu. Jadi untuk interaksi kamu dengan manusia, dengan sesama, ya, itu kamu lebih menghindari untuk membuang-buang energi terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat. Kamu lebih memilih untuk mendekatkan diri, ya, meningkatkan spiritualitas, ya, mencari pendamaian diri gitu. Kayak, ya, sudah pingin damai, sudah pingin hidup damai, sudah pingin mengenal diri sendiri, sudah pingin mendekatkan diri itu sangat kuat gitu kepada ilahi, ya. Makanya di sini kamu terlahir kembali, ada keajaiban yang terjadi padamu, dan emang kalau di diri kamu nanti akan mendapatkan keajaiban gitu. Mungkin punya power, ya, karena ini berhubungan dengan energi. Jadi kamu akan lebih berenergi ketika kamu sudah mulai menemukan jati diri, ya, mengenal diri sendiri, mengevaluasi diri, rajin-rajin ibadah, rajin-rajin introspeksi, rajin-rajin pembenahan, rajin-rajin berdoa gitu, ya, menarik diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kamu lebih meningkatkan iman dan takwa kamu gitu. Di sini kamu akan terbersihkan, kamu akan mendapatkan hal-hal yang ajaib, dan keajaiban memang ada dalam dirimu, ya, gitu. Dan kamu makin berpower lah, ya, bisa menangkal energi-energi negatif, bisa menangkal energi-energi, bisa merasakan dan bisa mengontrol energi-energi yang gak baik yang dikirimkan atau yang terjadi gitu, ya, pada dirimu. Kita cek lagi pesan semesta untuk kamu di sisa Februari ini. Ada topeng yang bakal kebuka, ya. Seseorang bertopeng padamu, ya, mungkin seseorang bermuka dua bermuka tiga, ya. Ternyata ada orang-orang bertopeng di sekitar kamu. Kamu akan rasakan itu, ya, gitu. Ini ternyata kamu akan tahu bahwa dia ada pilihan lain lah, ada sesuatu yang disembunyikan dari kamu lah, ya, gitu. Terus, ya, kamu lebih bisa memegang kendali, ya. Kamu punya pilihan, kamu punya strategik, ya. Kamu bisa mengendalikan masalah yang terjadi, kamu bisa menguasai, kamu bisa menghandle masalah yang terjadi gitu. Mungkin ini terkait dengan orang-orang bertopeng tersebut, ya. Mungkin dia yang bertopeng, temanmu, ya, siapapun orang yang dekat dengan kamu akan ketahuan topengnya, dan kamu bisa, ya, mungkin karena tadi, ya, intuisi kamu makin tajam, jadi kamu bisa peka sama sesuatu yang disembunyikan orang lain gitu, ya. Jadi ini pilihan ada di tangan kamu bisa menghandle itu, kamu bisa menguasai itu dalam strategi kamu gitu. Jadi gunakan strategi dalam menghadapi orang-orang bertopeng ini agar kamu tidak terkuasai, tidak terkalahkan, atau, ya, tidak sampai terlena, ya, terbawa dalam hal-hal yang tidak kamu inginkan, yang mereka rencanakan terhadap kamu ini, ya. Ini kamu nantinya akan mengetahui bahwa seseorang sebenarnya manipulatif, seseorang sebenarnya tidak jujur, seseorang sebenarnya hanya menjadikanmu sebagai pelarian gitu, ya, hanya memanfaatkan gitu, ya.
ada orang-orang yang pura-pura baik, ternyata mereka akan lari setelah mendapatkan apa yang mereka mau gitu ya. Dan di sini kamu punya pilihan. Ya kuncinya ada di tangan kamu ya. Jadi terserah kamu gimana. Intinya kalau kamu udah merasakan energi orang-orang manipulatif ini, coba dikontrol, coba dikendalikan, coba dihandle supaya kamu tidak terlalu larut dalam manipulatif orang-orang tersebut gitu ya. Jangan terlalu mudah terlena gitu dengan kebaikan sesaat orang gitu. Jangan mudah percaya ya. Itu pesan semesta untuk kamu, karena kamu nanti akan tahu ternyata karakter orang ini seperti apa ya. Ternyata ya nanti terjadi sama kamu ada hal-hal yang kamu rasa mereka nggak jujur, mereka cuma manipulatif gitu. Tapi kamu bisa menghandle itu jadi tidak terlalu berat kamu rasakan, tidak terlalu pahit, tidak terlalu sakit gitu, dan tidak terlalu merugikan buatmu, karena kamu bisa handle itu karena ya intuisi kamu mengikuti intuisi kamu gitu, kamu mendengarkan pesan semesta gitu. Jadi kamu sudah antisipatif ya, lebih peka lah sama intuisi kamu ya, supaya kamu terselamatkan dari orang-orang manipulatif tersebut. Kita lihat sini ya, cintai, disuruh oleh semesta untuk kamu mencintai diri sendiri ya. Jika kamu menginginkan pasangan atau seseorang yang baik untukmu, maka doakan saja, karena ini doa-doa kamu akan terkabul di sisa Februari ini ya. Jika kau bingung dengan dalam hubungan ini tentang cinta ya, kamu sedang bingung dengan dalam hubungan kamu saat ini, hubungan cinta kamu ya dengan seorang yang kau cintai itu, coba bertanyalah kepada ilahi, karena nantinya kamu akan dapat jawaban di sisa Februari ini. Ada jawaban untukmu ya. Berdoalah, memintalah petunjuk kepada ilahi. Dan saya lihat di sini kamu lebih mencintai diri ya. Jika kau cintai diri kamu, maka hargai diri kamu, maka kamu harus meminta petunjuk dari Sang Kuasa supaya kamu mendapatkan jawaban, karena akan ada jawabannya yang akan kau dapatin dari pertanyaan-pertanyaan kamu selama ini, kegalauan kamu selama ini, dan apa yang kau harapkan akan ada, akan terkabul di dalam hal cinta itu ya, dalam beberapa hari ke depan atau di sisa Februari ini ya. Ada doa kamu yang akan terkabul. Ini beberapa dari kalian emang ada komitmen ya, ada kerjasama ya, hubungan kerjasama ya. Ini tentang doa-doa kamu yang terkabul ya. Mungkin ini ya, kamu lebih fokus sama karir, keuangan ya. Nantinya ada kerjasama ya, ada kerjasama, ada komitmen, ada ACC ya. Atau kalau dalam cinta ini saya lihat memang ada komitmen, ada kesepakatan, ada perundingan, atau ya mungkin seseorang yang tadinya nggak komit, akhirnya jadi komitmen sama kamu. Beberapa kalian akan bertunangan atau menikah ya, akan merencanakan pernikahan gitu ya. Beberapa dari kalian saya lihat di sini leluhur kamu sangat menyayangi kamu, sedang rindu padamu ya. Sebenarnya kesedihan kamu itu yang kau keluhkan selama ini ya, didengarkan oleh para leluhur. Jadi beberapa kali ini kayak mencintai seseorang, menjadikan dia sosok seorang ayah. Kamu berharap mendapatkan pasangan yang menjadi pengganti gitu, sosok ayah di dalam hidup kamu, yang bisa kamu berkeluh kesah, dia menyayangi kamu setulus hati. Ini beberapa kalian akan dapatin itu. Dan juga kebalikan, kalau kamu seorang laki-laki, kamu inginkan pasangan yang sehidup semati, yang terus mencintaimu apa adanya, yang menyayangi kamu seperti cinta ibumu padamu. Nah ini beberapa kalian akan mendapatkan pasangan seperti itu ya. Itu doamu dalam cinta terkabulkan di sisa Februari ini ya. Jadi berdoalah ya, ada komitmen dan ada apa ya, ternyata dia makin sayang padamu, ternyata dia menerima kamu apa adanya, ternyata dia benar-benar tulus mencintai kamu gitu, dan ternyata dia akan menjadi pengganti sosok yang paling kamu sayangi, yaitu yang bakal menyayangi kamu sepenuh hati, yaitu ya pengganti ayahmu, pengganti ibumu gitu ya.
Tuh, kita lihat lagi pesan semesta untukmu di sisa Februari ini melalui kartu-kartu pesan semesta. Ini energi umum ya. Tuh kalau yang berisik-berisik itu anak saya yang autis ya. Biasalah, selalu seperti itu dia. Anak berkebutuhan khusus, anak luar biasa saya ya. Oke, kita lihat sini, roda keberuntungan sedang menunggu. Tangkap semua firasatmu dan pertanda-pertanda itu, dan kejarlah dengan gigih. 3 langkah lagi hidupmu naik drastis. Wah, 3 langkah lagi berarti sudah berapa langkah penting, langkah-langkah utama yang kau sudah lakukan ya. Ini 3 langkah lagi berarti kalau kamu belum melakukan sama sekali, lakukanlah strategi jitu, karena 3 strategi dari 3 strategi, setelah kamu melakukan 3 strategi ya, kamu akan berhasil ya. Akan ada roda keberuntungan sedang menanti kamu ya. Berapa dari kalian memang roda keberuntungan sedang berpihak kepadamu ya. Tangkap semua firasat ya, dan pertanda-pertanda dari alam semesta. Dengarkan intuisi kamu ya, dan kejarlah dengan gigi, lakukan dengan sepenuh hati ya. Maka 3 langkah lagi, 3 strategi lagi, kamu bakal sukses gitu. Bakal mendapatkan keberuntungan itu. Drama yang paling agung adalah proses berat, jatuh bangun hingga berhasil. Jadi kalau kamu berdrama ya, dan itu tidak menghasilkan, lebih baik jangan mengikuti dramanya, jangan terlalu terlibat dalam drama, jangan membuat drama ya. Tapi fokuslah pada hal-hal yang bermanfaat untukmu, karena ketika kau berhasil nanti, kisah perjuanganmu akan menjadi cerita, akan menjadi kisah yang paling agung yang akan dibicarakan orang-orang gitu ya. Jadi akan memotivasi orang lain, akan ya, orang-orang akan bilang, dia tuh dulu gini loh, jadi pantas dia gitu. Jadi kita ya contoh seperti itu tuh gitu. Kayak mereka selalu mencontohi kamu gitu ya. Tentang dari jatuh bangun kamu, mereka menjadikan itu satu motivasi mereka untuk bangkit gitu ya. Terus ini, ketahuilah doa ibumu sudah menembus langit. Amin ya. Maka tempuhilah jalan yang benar. Ini hanya masalah waktu saja. Nah, ikuti jalan yang benar. Lakukan hal-hal yang benar gitu ya. Ambil langkah-langkah yang di jalan yang benar. Karena cara-cara kita dengan cara yang benar ya, dalam mencapai sesuatu ya, akan bersinergi dengan doa-doa yang ibu kita panjatkan ya, akan connect dengan doa yang dipanjatkan, sudah pernah dipanjatkan oleh ibu orang tua kita ya. Jadi lakukanlah hal yang benar saja, yang baik-baik saja ya, yang menurut jalan ilahi gitu ya. Jadi bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja yang jujur ya, konsisten, komitmen, tanggung jawab ya gitu. Nah, maka doa-doa ibu kamu ini akan bersinergi dengan kinerja kamu tersebut, secara otomatis terkoneksi gitu ya. Jadi lebih cepatlah kamu mendapatkan pengijabahan doa-doa kamu bersama dengan doa ibumu akan terkabul di bulan sisa Februari ini gitu. Ada pesan semesta apa lagi untuk sisa Februari ini? Langsung lompat. Pesan semesta di sisa Februari ini. Kita pilih di bagian tengah. Wah, maunya 2 ya. Ya udah, kita baca aja dua-duanya. Oke, ini. Ternyata sekarang bagian dari dirimu menjadi buah pikir dan inspirasi bagi orang lain. Nah, cocok sama tadi ya. Ternyata sekarang ini bagian dari dirimu menjadi buah pikir dan inspirasi bagi orang lain. Nah, itu makanya fokus aja ke drama yang agung ya, adalah
perjuangan jatuh bangun hingga berhasil. Nah, jadi kita fokus saja bekerja keras, nggak usah fokus sama hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Karena nantinya kamu nih akan berhasil nih. Beberapa dari kalian di akhir Februari ini akan ada keberhasilan untukmu, dan nantinya ya bagian dari dirimu itu akan menjadi inspirasi ya, buah pikir dan inspirasi bagi orang lain. Amin. Oke, ini makin berat ujianmu, makin tercapai doa-doamu. Itu kata semesta padamu. Jadi kalau dapat ujian-ujian berat, bersyukurlah karena ntar lagi doa kamu tuh bakal diijabah ya. Bakal terkabul gitu. Nih. Jika kamu merasa terlalu banyak gangguan di pekerjaanmu, lakukan saja semampumu. Rezekimu tetap ada. Jatah kali ini berasal dari kerugianmu di masa lalu. Jadi jatah kamu itu kamu dapat dari kerja keras kamu di masa lalu, perjuangan kamu di masa lalu, dan kerugian-kerugian kamu di masa lalu dibayar tunai di sisa Februari ini. Jadi kalau ada gangguan membuat kamu malas, membuat kamu buntu, membuat kamu tersendat-sendat atau ya mager dan lain sebagainya, lakukan saya semampumu, berusahalah bangkit dan kerjakan ya, walaupun kamu sedang lelah atau nggak mampu untuk melakukan itu, tetap saja lakukan karena Tuhan melihat itu, Tuhan menilai itu ya. Dan nanti kalaupun yang ini nggak berhasil ya, belum bisa ada hasil, yang kemarin akan dibayar di bulan ini. Itu perjuangan kamu di bulan kemarin, dan kerugian kamu di masa lalu itu akan dibayar tunai di sisa Februari ini. Ini akan ada perkataan orang dekat yang sikapnya menusuk hati hingga membuatmu menggigit rahang. Ingin rasanya kau menyakiti orang itu lebih sadis, tapi malaikat menjaga mengatakan, tenanglah, balasan Allah akan lebih pedih. Jadi kalau kamu mengalami ya di kemarin atau di Februari ini ya, kamu mengalami ya perkataan-perkataan orang, mendengar perkataan orang dan sikap mereka yang menusuk hati hingga membuat kamu tuh geram gitu ya. Ingin rasanya kamu menyakiti orang itu lebih sadis ya, mendendam atau marah besar gini ya. Saya rasa ini ya, dengarkan intuisi kamu lagi ya, karena ini ada pesan semesta bahwa ini akan ada bisikan dari para malaikat penjaga kamu bahwa tenanglah, tenang sejenak, tenang ya, balasan Allah itu akan lebih pedih. Jadi nggak usah kamu ambil alih dengan hak Allah untuk membalas orang-orang itu. Kamu geram boleh, kamu marah boleh, itu manusiawi, tapi jangan mengambil alih kekuasaan Allah untuk membalas ya, membalas perkataan orang atau hal-hal yang menyakitkan dari orang lain. Itu bukan urusanmu ya. Urusan kamu hanyalah fokus pada tujuan hidup ya, fokus pada dirimu dan ke depan, serta fokus pada ilahi gitu ya, intuisi kamu, pesan-pesan yang diberikan untuk ya mempermudah jalan hidupmu ya, menemukan solusi jalan keluar gitu. Oke. Selesai ya. Itu anak saya. Kalian yang resone di sini adalah yang berprofesi sebagai apa? Kita cek di sini ya. Kalian yang resone di sini adalah yang berprofesi sebagai ini, kreditur, petani, honorer, host, vokalis, selebgram, apa nih, travel atau traveling ya, nikel, sebagai pekerja di perusahaan nikel ke apa gitu ya, tambang nikel, tiktokers, ahli gizi, netizen viral, pengrajin, pramugari atau mantan pramugari perkapalan, supplier minyak di perminyakan, bergerak di bidang perminyakan, admin ya, vlogger, busana, seni, apa nih, renovasi,
pemain musik, gitaris. Apa tuh? Bakat, kamu memiliki bakat dan talenta khusus ya. Terus mediator, pengusaha, minyak bumi, bergerak di minyak bumi ya. Pemborong, apa ini? Model, kamu adalah seorang model. Ilmuwan, apa nih? Pengadilan, atau kamu seorang yang terpelajar ya. Ini ilmuwan ya. Artis atau mantan artis ya. Artis legend ya. Pengadilan, apa nih? Pebisnis real estate, apa nih? Agribisnis, penyiar, politik, tenaga medis, montir, MC, mua atau makeup artis ya, atau makeup ya. Investor, kosmetik, IT, bagian IT ya. Konten kreator, akuntan, chef, koki, tukang masak ya. Kebun sawit, pemasaran, mekanik, pengawas, TKW, peternak ya. Kamu yang penyuka binatang ya, atau peternak ya, penyuka hewan ya. Kayu triplex, IRT, ibu rumah tangga kreatif, karyawan, apa nih? Psikolog, pelukis, petugas keamanan, kontraktor, polisi di bidang produksi, tentara, staf, ekspor impor, jaksa, direktur, driver, kelistrikan ya, di bidang kelistrikan. Terus apa nih? Makelar ya, pencinta kucing ya, drummer, karet, di kebun karet atau yang berbau karet lah ya, berhubungan dengan perkaretan ya. Terus ini ada alat berat, kamu di bagian alat berat, pekerja alat berat ya. Oke, kita cek untuk inisial kalian, inisial nama atau inisial kota Anda, inisial kota tempat tinggal Anda, dan inisial nama kalian yang resonate di sini. Oke, sini ada huruf I, F, L, Q, O, X, N, D, Z, W, R, A, U, J, P, T, K, Y, M, S, C, G, H, dan B. Oke ya. Kita masuk ke tanggal lahir dan usia kalian yang resonate di sini. Tanggal lahir dan usia kalian yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Saya yakin pasti ada yang resonate, pasti ada yang mengalami apa yang saya baca di sini ya. Karena itu tentang energi ya, semesta ya. 21, 22, 17, 43, 41, 50, 33, 29, 25, 54, 51, 58, 19, 40, 60, 32, 55, 53, 45, 16, 24, 27, 13, 49, 42, 15, 3, 5, 7, 47, 14, 46, 38, 36, 52, 26, 20, dan 35. Oke, kita masuk ke zodiak yang terkoneksi. Zodiak yang terkoneksi dengan kalian yang ya, zodiak ya yang terkoneksi, yang resonate ya. Ini zodiaknya, apakah ada zodiak kalian di sini? Adakah zodiak kalian di sini? Oke. Capricorn,
Pisces, Aries, Libra, Scorpio, Cancer, Gemini, Virgo, Taurus, Leo, dan Aquarius. Oke, demikian pembacaan saya, semoga resonate. Saya doakan semoga 44 orang di antara kalian yang menonton video saya ini semoga menjadi miliarder atau triliuner, dan bahkan beberapa dari kalian akan menjadi bertemu dengan jodohnya di tahun 2025 ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.